Ini jam pelajaran apa sekarang di sini? Ada nggak mata pelajaran tertentu di sini? Ada atau tidak? Tidak ada. Oke, kenapa bisa tidak ada? Ada yang tahu? Oke, kalian kelas 10 ya, jadi ini adalah angkatan atau tahun pertama kalian di Alia. Ustaz tanya dulu ini, mungkin kalian tahu ini. Kurikulum yang kalian gunakan kurikulum apa? Oke, kalau kelas 9 dulu kalian menggunakan kurikulum 13. Kalian sudah tahu kurikulumnya berbeda. Kira-kira perbedaannya apa? Pelajarannya? Aturannya? Materi itu mau itu K13 atau kurikulum merdeka, pada dasarnya materi intinya sama. Satu dulu apa? Metode. Apalagi desain bukunya. Apalagi cara pengajaran. Caranya gimana? Praktek. Oke, hampir sekali. Oke, secara singkat jadi itu saya jelaskan dulu singkat mengenai kurikulum merdeka sekaligus nanti ke proyek P5RA. Kenapa bisa ada di kurikulum merdeka dan kenapa dulu tidak ada di K13. K13 yang dulu kalian ikuti itu kurikulum yang tujuan utamanya penilaiannya fokusnya adalah pada nilai akademik. Ya, tetapi di kurikulum merdeka nanti proses penilaiannya bisa dari non akademik. Kurikulum merdeka proses pembelajarannya berbasis proyek. Kemudian nanti dalam hal kegiatan belajarnya nanti untuk kurikulum 12 ada 3 hal utama. Yang pertama adalah intra kurikuler, yang kedua adalah co-kurikuler, yang ketiga adalah ekstra. Kira-kira dulu kalian sudah pernah yang mana ini? Ekstra. Kalau ekstra biasanya apa? Futsal. Atau berbeda ya, misalnya ada yang ikut futsal, ada yang ikut panahan. Kalau pramuka ekstra atau bukan? Ekstra. Nah di sini kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah memiliki beberapa kegiatan yang sebenarnya sama, tetapi ada tambahan yang pertama yang di tengah. Apa ini? Co-kurikuler. Jadi di kurikulum merdeka itu ada beberapa aktivitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau intrakurikuler kita semua tahu itu adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, ya, ada ustaz kemudian mengajar atau kalian juga sambil belajar di kelas. Ekstra juga kalian sudah tahu yang tadi disebutkan karena memang sudah ada berbagai macam ekstra. Tujuannya adalah untuk pengembangan minat dan bakat. Nah di kurikulum merdeka ini ada yang ketiga yaitu co-kurikuler. Co-kurikuler itu yang nanti kita kedepannya sebut salah satunya adalah P5RA. Itu adalah bagian dari co-kurikuler. Apa ini sebenarnya co-kurikuler? Ini adalah tujuannya adalah untuk penguatan intrakurikuler. Ketika di K13 dulu, kalau kalian belajar di kelas, kira-kira ketika ustaz mengajar itu yang dilihat atau yang dinilai dari ustaz itu hanya nilai saja atau ada hal lain yang dinilai ustaz? Contoh, sikap. Kemudian, ketika kalian disuruh belajar kelompok, dikasih tugas, kira-kira ustaz melihat yang dinilai itu apa saja? Keaktifan. Kemudian apa? Kerja sama. Bagaimana cara kalian bekerja sama, gotong royong dan sebagainya. Itu sudah ada. Di K13 itu masuk dalam kegiatan belajar mengajar intrakurikuler. Tetapi di kurikulum merdeka ada alokasi waktu tersendiri untuk penilaian beberapa dimensi yang ada kita sebut dimensi ya. Belajar mengajar tetap di dalam kelas ada proses penilaian akademik. Tapi di luar itu nanti ada alokasi waktu tertentu yang tujuannya adalah untuk mengembangkan bagaimana cara kalian berpikir kritis, kreativitas kalian nanti ditumbuhkan di situ, dan juga aspek-aspek penilaian yang lain. Nah, di sini basisnya adalah berbasis proyek. Makanya kita adalah proyek P5RA. Ada yang tahu panjangannya apa tadi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. RA-nya Rahmatan untuk P5RA itu untuk yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kalian ada madrasah aliyah itu dari Kementerian Agama ditambahkan dalamnya jadi P5RA. Jadi jika kalian mungkin nanti liburan kalau ketemu bahasa temannya di sekolahmu ada nggak P5RA? Tidak ada, adanya P5. Berarti dari SMA biasanya seperti itu. Paham?
berbasis proyek. Dalam proyek nanti kita akan selesaikan dalam waktu berapa lama? Selama kalian ada di kalian, artinya berapa? 3 tahun. Ya, jadi selama 3 tahun itu nanti ada beberapa proyek yang masuk dalam kurikulum kita yang harus kalian lakukan. Selanjutnya, ada dimensi yang 9 di sini. Yang pertama apa? Ada 6 dimensi. Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kalian mampu menghasilkan sesuatu itu sudah masuk dalam kreatif. Mandiri ya, pada dasarnya kalian sebenarnya di sini pun sudah dikatakan mandiri dalam hal secara umum ya. Tapi mandiri di sini adalah kalian bertanggung jawab atas suatu proses dan hasilnya. Jadi karena kalian sudah kelas 10, maka ketika kalian nanti di lingkungan alia sih sekolah, ketika ustadz kalian mengatakan sesuatu ya memang harus dilakukan dalam hal misalnya, silakan nanti kalian jangan buka laptopnya, ya jangan dibuka laptop. Perhatikan ustadznya juga ya, itu adalah sebagai hasil proses mandiri salah satunya, bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Nah, 6 dimensi ini nanti akan diturunkan dalam beberapa elemen yang kemudian akan membentuk kalian sesuai dengan karakter kalian masing-masing, dan itulah yang nanti akan dinilai oleh para fasilitator. Saya sebutnya fasilitator. Fasilitator kalian itu nanti adalah untuk saat ini adalah Ustaz Lutfi. Jadi kita akan menilai bagaimana proses kalian selama mengikuti kegiatan proyek yang pertama nanti. Ya. Kemudian ada 7 tema yang harus kita lakukan. Sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan proyek penguatan P5 provinsi? Yang pertama, kalau saya tadi di awal, ini pelajaran apa? Tidak ada, bukan pelajaran khusus, bukan biologi, bukan. Meskipun nanti Ustaz Nasir juga yang mengisi, bukan berarti adalah pelajaran biologi atau pelajaran matematika atau fisika, bukan. Karena profil pelajaran Pancasila ini, berarti yang pertama, dia adalah pembelajaran lintas disiplin. Artinya tidak pelajaran tertentu, tapi dari beberapa macam pelajaran. Ya, kalau dulu di K13 itu sendiri-sendiri per mapel tidak ada proyek yang saling bekerja sama di guru merdeka ada proyek seperti itu. Kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Meskipun berbasis proyek, sekali lagi saya katakan bahwa meskipun berbasis proyek tidak selalu harus menghasilkan suatu ya, karya atau produk ya, karena tidak semua bisa dihasilkan dalam suatu produk, tetapi jauh lebih baik ketika memang ada produknya. Jadi ketika kalian suatu proyek ada produknya itu bagus, tetapi proyek yang akan kita lakukan itu sebenarnya dalam kurikulum mereka tidak selalu harus ada produk. Contoh misalnya gotong royong, kalian sebenarnya sudah pernah melakukan misalnya ketika bersih-bersih lingkungan pondok itu kan ada kegiatan kebersihan gitu kan. Kalian saling bergotong royong mengangkat sampah kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kegiatan P5. Ya, dalam hal apa? Gotong royong. Kalian sudah melakukan sifat itu saja, itu sudah masuk kategori bahwa kalian sudah berhasil menyelesaikan salah satu dimensi. Tetapi sekarang kita buat kurikulum ini supaya ada proses penilaian. Kita arahkan bagaimana kalian melakukan sikap seperti itu. Meskipun pada dasarnya kalian pun sebenarnya sudah pernah melakukan. Nah, di sini nanti dimensi yang tadi 6 itu diturunkan ke beberapa tema selanjutnya. Tema kita yang mana ini? Apa sudah bawah? Aku sayang bumi. Itu untuk RA. Ya, kalian yang 1 sampai 7 yang bawah. Kenapa kalau 8 tidak? Kalau 8 itu di P5 itu khusus untuk SMK ya, pekerjaan. Kalau kalian nanti hanya 1 sampai 7. Di antara 1 sampai 7, mana yang kalian harus lakukan? Atau boleh pilih-pilih semua atau terserah sekolah masing-masing? Bagaimana? Semua. Jadi 7-7-nya harus kita lakukan. Ya, 7-7-nya harus kita. 7 tema inilah yang nanti akan mengarahkan kalian menjadi tujuan utama ya, berpikir kritis, memecahkan suatu masalah kreatif. Nah, 7 tema ini dipilih, tetapi
tetapi proses pelaksananya tidak harus turun dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, bagaimana kan itu proses 7-nya kok bisa kita menyelesaikannya? Dibagi selama 3 tahun. Kelas 10 berapa proyek? Kelas 11 berapa proyek? Kelas 12 berapa proyek? Kira-kira maunya berapa ini? 700 3 22 atau bagaimana? Nah, kita sudah sepakat dengan tim yang lain bahwa untuk tema kita untuk proyeknya adalah 3 itu untuk kelas 10, kemudian 3 untuk kelas 11, khusus kelas 12 nanti kalian ketika kelas 12 kalian sisa menyelesaikan 1. Kok bisa? Karena kelas 12 waktunya sangat singkat. Ya bahkan mungkin 1 semester saja, semester 2 itu kalian sudah tidak akan diganggu oleh kegiatan-kegiatan di luar. Itulah kenapa kita memilih 1 di kelas 12, bukan 2 tapi 1. Karena memang di kelas 10 kita ambil 3, kelas 11 3 saja itu sudah bagus. Karena kelas 11 masih bisa anak gitu ya. Nah di kelas 12 nanti 1. Jadi selama kalian di sini nanti kalian 3 tahun kita akan melakukan proses proyek P5 dengan 7 tema tadi. 3 di kelas 10, nanti kalian naik kelas 11 itu ada 3 proyek lagi, kelas 12 1 proyek. Dan proyek yang pertama akan dimulai hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz. Nah, sudah tahu proyeknya? Sudah tahu belum? Belum. Nah, kita akan kenakan baik-baik. Jadi Ustaz minta tolong dengan sangat ini kalian perhatikan apa yang Ustaz Nasir sampaikan, kalian ikuti, jadi kalian juga bisa betul-betul belajar dengan baik apa tujuan dari kalian ada di sini. Misalnya kalian termasuk beruntung ya, kalian difasilitasi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Karena kita nggak tahu ada sekolah-sekolah mungkin yang bahkan untuk menggunakan laptop saja mungkin 1 kelas hanya bisa berjalan. Jadi manfaatkan itu dengan baik dan jangan disalah gunakan. Ketika kalian disuruh datang ke lab, tujuannya adalah untuk pembelajaran, berarti gunakan untuk proses pembelajaran. Maksimalkan waktu sebaik mungkin. Dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin. Kemudian apa tujuan kalian di sini dan supaya kita bisa mendapatkan hasil tadi, hasil akhirnya. Ya, bisa dipahami? Bisa? Ada yang bertanya terlebih dahulu? Jadi sekarang sekiranya sudah ada gambaran ya kenapa kok kelas 10 dikumpulkan sendiri di sini, bahkan tidak ada mata pelajaran tertentu di sini karena kita akan melaksanakan proyek P5 ya, di mana ada 7 tema yang nanti harus kita selesaikan dan kita usahakan semuanya atau 7-7-nya menghasilkan suatu produk meskipun ya tidak bukan hal utama, tetapi yang Ustaz inginkan dan Ustaz akan mohon perhatian semuanya apa yang menjadi tujuan P5 itu betul-betul bisa terpenuhi, terutama pada sikap kalian. Misalnya dalam hal apa? Bekerja sama, kreativitas, gotong royong, mandiri, ya, berkebinekaan global. Artinya kalian hasil itu hanya merupakan hasil utama yang tujuan utama dari proyek P5. Ya, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak digunakan untuk hal-hal yang memang sekiranya tidak penting untuk kegiatan ini. Jika Ustaz Nasir silakan buka laptopnya, kalian cari informasi sebanyak mungkin mengenai suatu proyek, ya silakan manfaatkan itu. Bisa? Cukup ya? Sampai ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selamat pagi semua. Oke, jadi pada pertemuan kali ini sesuai tadi yang sudah dijelaskan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini adalah P5 itu apa? Ya, jadi P5 itu sampai pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu P5. Datanya itu rahmatan lil alamin. Jadi khusus di
pada dasar atau ada nambahannya. Oke, jadi dari 7 tema yang akan kalian selesaikan di Madrasah Aliyah, kita ke tema yang pertama, yaitu tentang berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Oke, lihat, perhatikan gambar di slide. Ini gambar apa? Oke, yang ini dulu. Ya, gambar sebuah mangkok berisikan nasi. Nah, ini setiap hari kalian pasti melihat ini ya. Ya, ini jadi setiap hari kalian melihat ini, kalian makan, karena ini adalah kebutuhan apa? Ya, kebutuhan pokok kalian sehari-hari. Jadi kalian setiap hari pasti butuh makan. Jadi nasi yang kita makan itu berasal dari beras, dan beras dihasilkan oleh yang namanya padi. Ini ada gambar dari mana nasi yang kalian makan itu berasal ya. Jadi ini ada sebuah persawahan di mana padi-padi itu ditanam. Gitu ya. Siapa yang punya cita-cita nanti jadi petani? Di sini ada ya? Oke, jadi petani itu pekerjaan yang mulia ya. Ya, kalau nanti ada yang jadi petani ya, gitu ya. Atau mungkin ada yang jadi bos ya, nggak apa-apa. Oke, dari sini maka diperlukan apa ya? Yang namanya tanaman padi yang berkualitas. Oke, next. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Ada gen dan hormon. Jadi nanti materi ini akan kalian pelajari di kelas 12 materi biologi. Ini singkat saja. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan. Ada nutrisi, cahaya matahari, air, dan tingkat kesuburan tanah. Jadi dari faktor eksternal itu nanti kita fokuskan proyek kita pada faktor yang terakhir, yaitu tingkat kesuburan tanah. Oke, next. Nah ini ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sangatlah dipengaruhi oleh peran tanah ya, sehingga jika kondisi tanah yang ditempati oleh suatu tumbuhan itu mempunyai banyak nutrisi, banyak unsur hara, maka dapat menjadikan tanaman itu subur ya, berkembang optimal. Begitu pula sebaliknya ya, jika kondisi tanah itu apa? Kurang dari unsur hara, kurang nutrisi ya, nah, itu pasti nanti hasil tanamannya atau mungkin hasil buahnya yang dihasilkan itu pasti kurang maksimal. Oke, next. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu tanah itu subur atau tidak? Oke ya. Jadi pertanyaan yang kedua, dapatkah kita membuat suatu alat untuk mengetahui subur atau tidaknya suatu tanah? Oke, jadi fokus kita pada tanah. Oke, sekarang
diperhatikan lembar kerja yang ada di depan. Nah, jadi selanjutnya ini adalah penerapannya. Jadi ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Harapannya nanti setiap kelompok atau semua anggota kelompok itu berperan ya. Jadi sesuai dengan jumlah kelompoknya tadi. Nah, sekarang untuk yang lembar kerjanya bisa dikerjakan, itu ya. Jadi silakan dikerjakan. Manfaatkan teknologi yang ada. Jadi manfaatkan teknologi yang ada di depan kalian. Nah, nanti saya beri waktu kira-kira berapa? 10 menit? 5 menit? Oke ya, 10 menit, 5 sampai 10 menit ya dikerjakan. Nanti kalau sudah, nanti perwakilan kelompok nanti akan maju untuk mempresentasikan. Gitu ya. Bisa dikerjakan dimulai dari sekarang ya. Oke ya, sudah ya. Jadi selanjutnya adalah sesi presentasi. Ini dari kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? 1, 2, 3, kelompok 3. Oke, kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2 dulu ya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang alat sederhana untuk mendeteksi kesuburan tanah. Pertanyaannya, apa alat sederhana untuk mendeteksi kesuburan tanah? Saya punya 2 alat, yang satu pH muter tanah dan satu lagi uji lampu sederhana. Pertanyaan kedua, apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Yang pertama, alat yang pH meter tanah, alatnya adalah Alphard. Kalau uji lampu sederhana, bahannya adalah stop kontak, jack, baskom isi tanah, air tanah, paku, mobil isolator, dan lampu pindah. Dan langkah kerjanya, pertama, ambil tanah yang akan diuji di kedalaman sekitar 15 sampai 30 cm. Jangan tanah yang ada di permukaan, tapi yang ada di dalam. Yang kedua, tanah diambil bisa berasal dari sawah, tegalan, dan tanah di sekitar kandang ternak, masing-masing setengah atau sampai 1 kg. Yang ketiga, ketika jenis asal tanah tersebut dilarutkan, diencerkan dengan air. Keempat, celupkan paku dilapisi isolator. Yang kelima, tanah akan mengkantor arus listrik yang kuat. Yang keenam, tingkat kesuburan tanah dengan menyalanya lampu. Terima kasih, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertanyaan pertama, apa alat sederhana untuk mendeteksi kesuburan tanah? Saya punya satu alat namanya Alphard. Alat mendeteksi tingkat kesuburan tanah. Nah, kedua, apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan stop kontak atau aliran listrik.
wadah yang berisi alatan tanah yang akan diuji paku yang isolator dan lampu hijau. Pertanyaan 3, jelaskan langkah kerjanya. Langkah pertama, ambil tanah beri kedalaman 15 sampai 30 cm tanah permukaan. Laurkan tanah yang telah diambil. Sebelumnya sudah mengambil tanah di kandang. Gunakan alat menguji kesuburan tanah dengan mencolokkan paku yang telah diisolator agar tanah tidak terstruk. Setelah yang diuji mengandung bahan organik yang tinggi, maka akan mendatangkan kondisivitas arus listrik yang kuat. Jadi semakin terang lampunya, berarti tanah itu akan semakin subur. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita undangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 5. Sudah? Iya, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan alat sederhana untuk mendeteksi kuburan tanah. 1. Yaitu apa? 2. Bahan yaitu adalah pipa 0,5 dengan panjang 20 cm satu buah. 2. Pipa 0,5 dengan panjang 10 cm 2 buah. 3. Jet listrik 2 buah. 4. Kap lampu gantung 1 buah. 5. Untuk pipa 0,5 1 buah. 6. Kabel listrik 1,5 M. Alat 1 gunting, 2 isolasi listrik, 3 kawat atau besi melubangi tutup pipa. 4. Lampu bohlam. 5. OB. 6. Stop kontak. C. Cara menggunakan. 1. Ambil sampel tanah secukupnya, larutkan dalam air bersih di dalam wadah. 2. Stop kontak. Pertama dicolokkan pada tanah dan stop kontak kedua dicolokkan pada stop kontak. 3. Koneksi alat disentuhkan pada larutan tanah. 3. Konektor tidak boleh tersentuh tersentuh tanah karena bahaya. 4. Jika lampu redup, kandungan unsur hara rendah. Jika lampu terang, maka kandungan unsur hara tinggi. Terima kasih. Berdasarkan yang sudah kalian cari dan presentasikan, nanti akan kita praktekkan. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan kegiatan kita lagi. Ya, sebelum nanti sampai pada praktek pembuatan alat. Itu ya. Jadi dijaga kesehatannya ya, agar bisa ikut sampai selesai. Oke, demikian pertemuan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Oke. Sehat semua? Oke, selamat bergabung kembali ya di pertemuan berikutnya ini. Setelah kemarin sudah menyelesaikan pertemuan pertama, nah kita lanjut ke pertemuan kedua. Ini untuk penguatan materi, pengenalan materi dan pembuatan desain dari alat yang nanti akan kalian
buat kok. Ya, temanya masih sama ya. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Oke, langsung ke slide berikutnya ya. Oke, sesuai dengan ide kalian kemarin, jadi dapat saya simpulkan untuk bahwa proyek kali ini nanti kalian akan membuat alat untuk mendeteksi kesuburan suatu tanah. Nanti dibuat alat yang sesederhana mungkin ya, biar mudah gitu. Jadi prinsipnya nanti menggunakan prinsip kerja hukum Ohm. Kenal ya? Sudah kenal ya? Oke ya, sudah kenal. Nanti dimana ketika suatu media nanti memiliki nilai hantaran yang kecil, maka tegangan listrik yang dihantarkan maka semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Oke, nanti cara penggunaan alatnya, nanti ketika alat itu nanti ditancapkan ke tanah, bisa pakai tanah sampel yang kalian taruh di baskom atau toples, bisa juga pakai tanah langsung di halaman, di sawah atau dimanapun. Apabila tanah nanti memiliki nilai hambatan yang kecil, maka tegangan yang dihantarkan akan besar dan nyala lampu yang dihasilkan menyala terang. Nah, dengan indikator nyala lampu yang terang, maka nanti dapat dikatakan bahwa tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang baik. Nah, ketika nyalanya redup, berarti tingkat kesuburannya rendah. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena di dalam tanah terdapat penghantar yang namanya kation, yaitu ion yang bernilai positif. Jadi apabila kationnya itu banyak di dalam tanah, maka dapat dikatakan tanahnya subur. Indikatornya adalah nyala lampu yang terang. Itu ya. Lanjut ke alat dan bahan yang nantinya akan kita butuhkan. Ya, sesuai dengan yang kalian kerjakan kemarin. Ya, kurang lebih sama alatnya. Ada gunting isolasi listrik, kawat atau besi. Nah, ini opsional saja. Lampu dan obeng. Nah, ini obengnya juga opsional. Kemudian untuk bahannya, bahan utamanya yaitu pipa ya, pipa 0,5. Ini nanti dia sebagai isolator. Karena nanti di dalam pipanya kita masukkan kabel listrik biar aman ya. Untuk pengaman. Nanti ada kap lampu. Untuk tutup pipanya ini kondisional juga. Bisa pakai tutup pipa, bisa juga tidak. Kalau pakai tutup pipa berarti kita nanti menggunakan 2 buah besi, atau bisa diganti juga dengan steker. Tahu steker ya? Ya, jadi kalau pakai steker berarti kita tidak butuh untuk tutup pipanya. Ini opsional saja, kondisional. Juga pipa T dan kabel listrik. Oke, langsung ke cara pembuatannya saja. Jadi pipanya nanti dipotong ya. Dipotong seukuran yang diperlukan. Biasanya 20 dan 10 cm. Kalau kalian nanti mau buat dengan ukuran yang bervariasi ya silahkan. Tapi usahakan tidak sampai memakan banyak bahan. Oke, nanti dipanaskan ya. Ujungnya nanti dipanaskan untuk memasukkan kap lampu ini. Dipanaskan, nanti kap lampunya dimasukkan, kemudian nanti direkatkan atau biar tambah kuat ya dengan isolasi, gitu ya. Nanti juga kabelnya dimasukkan ke dalam pipa dulu.
baru nanti ujung pipanya ditutup ya, ditutup pakai kap lampu tadi. Nah, sebelum ditutup kayak gitu nanti jangan lupa kabelnya dimasukkan dulu. Jadi isolasi listriknya dibuat dulu ya. Nah, ini untuk membuat instalasi perangkatnya. Nah, sama ya. Jadi intinya sama, nanti kabelnya disambungkan ke kap lampunya. Nanti kan ada 3 cabang karena dia pakai pipa T ya. Ada 3 cabang. Cabang yang pertama nanti dia digunakan untuk kap lampu. Kabel yang kedua digunakan cabang yang kedua digunakan untuk stekernya yang akan nanti dicolokkan ke listrik. Dan yang cabang yang ketiga nanti buat stekernya bisa untuk dicolokkan ke tanah, juga bisa pakai besi gitu ya, bisa. Nanti kabelnya dihubungkan saja gitu ya. Udah ada sedikit gambaran. Nah, langsung saja untuk cara penggunaannya, kita nanti menggunakan sampel tanah saja. Tanahnya bisa diambil dari lingkungan sekitar. Tanah macam apa saja nanti diambil saja. Gitu ya. Nah, nanti ujung dari alatnya, yang satu kan dicolokkan ke listrik, yang satu dicolokkan ke tanah. Nah, nanti akan menghasilkan nyala lampu yang terang jika tanahnya terindikasi subur. Gitu. Oke. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan suatu alat ya, karena yang namanya suatu alat pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apalagi yang kita buat itu alat yang relatif sederhana. Jadi tentu pasti memiliki yang namanya kekurangan. Oke, untuk kelebihannya kita yang pertama itu mudah dibawa karena tidak relatif berat ya. Tidak terlalu berat, jadi mudah untuk kita bawa. Biaya operasionalnya juga murah, rendah ya. Cocok untuk kalian kaum pelajar ya. Oke, untuk kekurangannya perlu aliran listrik. Jadi perlu bawa sumber listrik kemana-mana kalau mau pakai alat itu. Makanya bisa pakai sampel tanah biar mudah untuk listriknya kan di rumah. Nah, ketika memang kita butuhkan untuk dibawa alat tersebut, maka kita bisa colokan listriknya, bisa kita ganti dengan sumber listrik yang lain. Apa kira-kira? Aki ya. Bisa. Gitu ya. Jadi sumber listrik yang lain selain listrik rumah kan bisa. Terus dia yang kedua belum bisa mendeteksi unsur hara di dalam tanah karena untuk mendeteksi unsur hara ini kan menggunakan alat yang harusnya lebih canggih ya. Oke, dan yang terakhir ini perlu kehati-hatian karena kita berhubungan dengan listrik, jadi ini berbahaya ya, berbahaya bagi anak-anak. Makanya nanti kalian harus tetap menjaga kehati-hatian biar tidak kesetrum. Bahaya kalau kesetrum ya. Oh, ini catatannya ya. Jadi dalam kabel itu nanti ada kutub positif dan negatifnya. Kan kabelnya kan 2, berbeda warnanya. Biasanya ditandai dengan kabel yang berbeda warnanya beda. Jadi nanti jangan sampai keliru antara kabel yang positif dan kabel yang negatif. Gitu. Oke, ini sedikit gambaran dari alat yang sederhana. Jadi nanti dicabangkan 3, satu dicabangkan ke aliran, satu dicolokkan ke aliran listrik, satu dicolokkan ke tanah, dan satu sebagai tempat melekatnya lampu. Gitu ya. Ini desain sederhana. Nah, selanjutnya nanti kalian
saya harapkan untuk dapat membuat desain lagi. Ya, saya harapkan bisa lebih dari ini. Ini hanya dasarnya saja dan contohnya saja. Gitu ya. Jadi nanti setiap kelompok bisa maju ke depan, perwakilan kelompok saja untuk mengambil lembar kerja. Ayo cepat. Oke ya, tetap tenang. Oke, sekarang diperhatikan. Nah, itu di lembar kerja yang sudah ada segera untuk diselesaikan. Gitu ya. Jadi selamat mengerjakan. Oke. Oke, sudah selesai ya. Jadi dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Kelompok yang sudah selesai, kelompok berapa? Ayo. Oh, berapa? 6. Oke, kelompok 6 dulu. Kelompok 6 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Nizam dari perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan hasil desain kelompok saya. Jadi ada 3. Ini ada bagian untuk lampu, steker 2 untuk dicolokkan ke tanah, dan steker 1 untuk colokan ke aliran listrik. Kabel, ada 2 kabel di dalam. Ada 2 kabel merah untuk lampu, kabel merah kutub positif untuk lampu dan fitting lampu, sedangkan kabel hitam kutub negatif untuk dicolokkan ke tanah. Terangan lampu berfungsi sebagai parameter pengukur kesuburan tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini kita mempunyai desain lampu dan alat kesuburan tanah. Perkenalkan dari kelompok 1. Namanya siapa? Ya, Rasa. Di sini saya akan mempresentasikan alat untuk mendeteksi kesuburan tanah. Bisa dilihat alat ini berbentuk H. Di sini kita mempunyai steker 1 yang berfungsi untuk dicolokkan ke aliran listrik. Lalu steker 2 dicolokkan untuk ke tanah. Lalu kita mempunyai 2 kabel, tapi berbeda jenis. Yang pertama, kabel positif, yaitu ditandai dengan kabel merah. Yang kedua, kabel negatif, ditandai dengan kabel hitam. Lalu kita mempunyai lampu untuk tujuannya biar bisa tahu apa kesuburan tanahnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil desainnya. Nah, pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti sampai jumpa di pertemuan berikutnya di proses pembuatan. Itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.